Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Gibran dari kelas X MIPA 3. Di kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan melakukan presentasi mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur. Sifat-sifat periodik unsur adalah sifat-sifat yang ada kaitannya dengan letak unsur pada sistem periodik. Sifat-sifat tersebut berubah dan berulang secara periodik sesuai dengan perubahan nomor atom dan konfigurasi elektron. Berikut ini adalah sifat-sifat keperiodikan unsur yang terdiri dari 6 sifat. Yang pertama, jari-jari atom. Ini adalah gambar dari jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak elektron terluar ke inti atom. Jari-jari atom dapat menunjukkan ukuran suatu atom. Jari-jari atom sangat sulit untuk diukur sehingga di dalam pengukurannya dilakukan dengan cara mengukur jarak inti antar dua atom yang berikatan sesamanya. Dalam satu golongan, semakin ke atas jari-jari atom maka semakin cenderung semakin mengecil. Hal ini dikarenakan semakin ke atas maka kulit elektron juga semakin kecil. Dan di dalam suatu periode, semakin ke kanan jari-jari atom maka cenderung semakin mengecil. Hal ini dikarenakan semakin ke kanan jumlah proton dan jumlah elektron semakin banyak, sedangkan jumlah kulit terluar yang terisi elektron tetap sama, sehingga penarikan inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Firdaus Fatimah dari kelas 10 IPA 3 kelompok 1. Saya di sini akan membahas tentang sifat-sifat sistem tabel periodik. Yang kedua yaitu energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah suatu energi atau sebuah energi yang diperlukan oleh suatu atom untuk melepaskan elektron terluar atau elektron valensinya dari suatu atom untuk membentuk ion positif, dan biasanya tujuannya untuk menstabilkan nomor atom. Semakin besar energi ionisasi yang diperlukan, maka semakin sulit atau semakin sukar energi elektron valensinya untuk terlepas dari atom. Sedangkan jika energi ionisasinya semakin kecil, maka elektronnya semakin mudah untuk dilepas. Apabila unsurnya satu golongan 1A, 2A, 3A, semakin ke bawah dia, maka energi ionisasinya yang dibutuhkan semakin kecil. Sedangkan jika semakin ke atas, maka energi ionisasinya semakin besar. Kenapa begitu? Karena setiap unsur dalam satu golongan akan turun, itu jari-jari atom akan bertambah semakin banyak. Begitu juga sebaliknya, apabila dalam satu golongan dia naik ke atas, berarti jari-jari atomnya semakin sedikit. Sedangkan apabila dia satu periode dari kanan ke kiri kanan, apabila dia semakin ke kanan, maka energi ionisasinya semakin besar. Kenapa begitu? Karena apabila periodenya semakin ke kanan, unsur-unsurnya elektronnya akan semakin dekat dengan inti atom. Rumus dari energi ionisasi itu adalah X lambang unsur plus tambah E minus. Itu adalah tingkat 1. Sedangkan tingkat 2-nya adalah X2 plus tambah E minus sama dengan, itu adalah energi ionisasinya. Begitupun selanjutnya tingkat 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya. Itu tuh cuma diubah 3 plus, 4 plus, 5 plus, 6 plus dan seterusnya. Dan faktor-faktor yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sifat-sifat tabel periodik energi ionisasi yang kedua ini, yaitu ada dua, yaitu muatan inti dan jarak. Kenapa muatan inti? Apabila proton dan elektronnya saling berbanding terbalik, apabila misalnya protonnya lebih banyak dari elektron, maka proton lebih menguat atau lebih erat untuk mengikat elektronnya. Apabila elektron lebih banyak, berarti proton kurang kan, tidak terlalu banyak, tidak terlalu erat untuk mengikat elektronnya. Sedangkan yang kedua itu jarak. Kenapa? Karena apabila jarak itu kan sama dengan jari-jari atom. Apabila jari-jari atomnya semakin jauh, elektronnya semakin jauh dari muatan inti, dari intinya itu, maka jaraknya itu akan menghapuskan ketertarikan antara mereka. Maka dari itu elektronnya akan terlepas dari inti atom. Dan sekian dari saya, Firdaus Fatimah, tentang energi ionisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.